طيب بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian nazirah di Hotel Harrison di Bandar Lampung yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di siang hari ini Allah kumpulkan kita di tempat ini meluruskan niat untuk sama-sama duduk belajar agar Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita bisa minta ke Allah karena kita sudah mempertontonkan menuntut ilmu dengan cara yang benar. Kita minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Karena kita pengen ke depan ini lebih baik ketimbang yang lampau. Walaupun memang tidak ada kesempurnaan dalam ibadah manusia. Karena sifat manusia yang Allah ciptakan pasti berbuat salah dan dosa. Kullu bani Adam khata. Bahwa setiap anak Adam itu pasti punya salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik anak Adam yang berbuat salah ini yang mau bertobat. Sehingga Allah selalu menyiapkan maklum. Kalau Allah jelas Ghafurur Rahim lah. Ya, nggak ada Ghafurur Rahman. Karena Rahim ini isim mustaq yang diambil dari kalimat Rahman. Biasanya walaupun terlambat, Allah tetap terima orang yang mau bertobat sampai napas di kerongkongan. Bahkan orang yang tadinya bukan Islam pun ketika dia meninggal, dia mengatakan la ilaha illallah, kata Nabi, uhajjulaka biha indallah. Aku bisa berhujjah di hadapan Allah bahwa engkau seorang muslim. Itu yang dikatakan sama Nabi kepada pamannya, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatun uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Kalau kau mengatakan la ilaha illallah, kalimat itulah penyebab aku bisa berhujjah di hadapan Allah engkau seorang muslim. Cuma qadarullah, pamannya enggak bisa. Tapi Nabi tetap mengajarkan pada umatnya, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang mau meninggal ini la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, Allah masukkan dia ke surga.
Ya, karena memang nanti pada akhirnya doa anak yang soleh inilah yang bisa membuat mayit orang tua dalam kubur itu mendapatkan kemuliaan oleh Allah. Ini yang kita minta sama Allah. Iya, jamaah yang Allah muliakan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat pada diri pribadi dan antum jamaah sekalian antuna insyaallah untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa ini dimiliki karena betulnya dalam beribadah. Karena memang dalam agama kita semua ritual ibadah akan menjanjikan ketakwaan buat si pelakunya dengan level yang berbeda. Namun keumuman dalil mengatakan bahwa wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Allah pengen manusia ini yattaqillah. Kapanpun dimanapun dia bertakwa. Kalau memang kapanpun dimanapun dia bertakwa, kapanpun dimanapun yaj'al lahu makhrajan. Allah pasti berikan solusi. Karena terlanjur Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Yes, kadang-kadang kita suka komplain, Ustadz, ayat tadi itu saya sering dengar, Ustadz. Saya cari di Quran, saya temukan di pojokan surat Al-Baqarah itu, Ustadz. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kutanya ada yang menerjemahkan Allah nggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Tapi demi Allah, Ustaz, ayat itu nggak berlaku dalam hidup saya, Ustaz. Kenapa? Karena saya nggak kuat dengan ujian. Berat, Ustaz. Aduh, andai Ustaz jadi saya hanya motokeran pala seminggu gitu loh. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Manusia ini sudah punya ukuran yang berbeda, miqdar. Jangan menganggap kalau masalah kita lebih besar ketimbang masalah orang lain. Jangan begitu. Allah saja ingatkan para nabi dan rasul ketika turun ayat wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rasul ma nusabbita bihi fu'adak. Ya Muhammad, kata Allah, ku abadikan kisah para nabi dan rasul sebelum kamu dalam Quran, ma nusabbita bihi fu'adak, agar kau baca memantapkan hatimu yang kau rasa pada hari ini orang dulu pernah merasakan. Apalagi di zamanmu nanti sampai ayat akhir di hayat Rasul itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Ini kan ayat ketok palu. Di mana ayat ini turun, enggak ada lagi syariat turun setelah itu. Nabi wafat. Itu ayat terakhir di Haji Wada. Haji yang pertama dan terakhir. Allah yang mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini ya Muhammad, kusempurnakan bagimu agama. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Kusempurnakan nikmatku atasmu. Wa raditu lakumul Islam ad-dina. Aku ridha Islam sebagai agama. Ini sudah cukup lah. Sisanya la tabdila li kalimatillah. Udah gak ada perubahan pada ketetapan Allah. Yang di zaman Nabi itu merupakan sebuah ayat. Sampai kiamat pun ayat. Yang di zaman Nabi merupakan sebuah hukum. Sampai kiamat pun hukum. Yang kau rasa pada hari itu Allah sudah katakan di ayat tadi wa qulan naqussu 'alaika min ambai rasul. Jangan kau merasa limited edition dalam permasalahan. Ustaz, saya pengen ngobrol, Ustaz. Saya punya masalah nih kayaknya di dunia cuma saya doang yang begini, Ustaz. Oh, Masya Allah. Sungguh spesial antum buat Tuhan gitu ya. Karena diuji, Ustaz, sama rumah tangga anak. Oh, kirain si apa? Kalau bicara rumah tangga dari zaman Nabi Adam juga pegel sama pasangan, betul. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga kan rumah tangannya digonjang-ganjingin, betul. Sampai terjadi apa namanya? Jazakallah, Pak, maksudnya. Ya, digonjang-ganjing dengan Hafsah itu kan. Beliau menceraikan, cuma kan Jibril diutus untuk menjelaskan bahwa kerasnya Hafsah
tidak sekeras dalam puasa dan bangun malam tahajudnya. Maklumi dia, Allah takdirkan dia sebagai pendampingmu di surga. Dirujuk sama Nabi, rumah tangganya pun gonjang ganjing, bukan tidak. Kenapa? Karena rumah tangga seperti bahtera. Bahtera tidak mungkin berjalan tanpa gelombang. Ya, orang-orang laut paham lah itu ya. Nggak ada lah yang namanya perahu ini bergerak tanpa gelombang, nggak bisa. Nggak ada gelombang pun baling-baling diputar supaya ada gerakan. Ya, harapannya apa? Kembali ke Allah. Karena Allah ciptakan manusia ini betul-betul untuk sebuah kebaikan. Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kuciptakan manusia ini ahsan terbaik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Peruntukan sama jin dan manusia tercipta untuk beribadah. Tapi kan ahsanut taqwim milik manusia. Maka manusia bisa berbuat sesuatu yang terbaik dalam bentuk ibadah kepada Allah. Kapan ibadah dikatakan baik? Ketika ibadah dikembalikan kepada syariat. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ketika agama dikembalikan kepada syariat, di mana ada firman Allah sebagai dalil dan hujjah, atau sabda Rasul sebagai contoh yang disyariatkan. Kalau pengen lihat buktinya, lihatlah para sahabat radhiyallahu anhum. Karena kebaikan mereka diberikan legalitas oleh Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhum. Nah, kita kan tinggal mencontoh. Udah cukup. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri toladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk mencapai itu yang Allah berikan kepada para sahabat keridhaan tentunya, ada hukum sebab akibat yang pada setiap umat dan Rasul pada setiap umat ini diutus Rasul untuk mengajarkan cara beribadah. Maklum ayat yang Allah firmankan, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Ya, ulama menyimpulkan untuk itulah ada beberapa nutrisi dalam kehidupan yang harus diisi batinmu dengannya. Supaya kau merasakan bahwa semua yang Allah ujikan ini bukanlah sesuatu yang berat. Kalau kau paham bukti cintanya Allah kepada seorang hamba maupun umat kaum yang banyak ini adalah ujian. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Qayatu 'abdi min ibadi bibtilaihi. Allah kalau mencintai seseorang, Allah uji. Riwayat lain mengatakan Allah kalau mencintai satu kaum, Allah uji mereka. Dan cara Allah mengikat tali kasih pun Allah mengatakan qayatu 'abdi min ibadi bibtilaihi. Cara aku memberikan cinta kepada hamba-hambaku dengan aku menguji dia. Kenapa? Karena Allah pengen tahu kau yang diuji berubah tidak. Allah mengatakan fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Al-Ankabut ayat 3. Allah pengen tahu dengan ujian tersebut kamu berubah atau tidak. Karena orang kalau sudah menyukai sesuatu, ketika diuji dia mempertahankan sesuatu tersebut. Alasannya apa? Karena dia butuh bukan pengen. Kalau bahasanya pengen atau ingin, ya ketika diuji bisa dia lepas yang dia sukai itu. Tapi kalau dia bicara butuh, dia pertahankan. Karena dia punya alasan kenapa dia menyukai, kenapa dia butuh itu. Gitu lah ya. Taib. Ada 5 nutrisi. Yang mudah-mudahan kelima ini akan membuat kita memiliki maklum. Baik maklum diterjemahkan orang tua ke anak, anak ke orang tua, atau pasangan ke pasangan, atau sahabat ke sahabat. Karena kadang-kadang kalau kita nggak mengerti ilmunya, tidak sedikit anak ini menjadi hakim buat orang tuanya. Atau sebaliknya, orang tua nggak bersyukur dengan wujud anak yang dia miliki. Yang ada a priori, negative thinking, bahkan sampai levelnya zon. Kalau sudah levelnya zon prasangka buruk, Allah yang bilang, inna ba'da zonni ismun. Setelah prasangka itu pasti ada dosa. Ayat lain mengatakan bahwa wadzalikum zonnukumul ladzi zonantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Itu prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah, keburukan pasti yang kau rasa. Hadis qudsi mengatakan ana inda zonni abdi bi. Karena aku nih Allah, kata Allah, menurut prasangka kalian.
Kalau kalian sangka Allah baik, Ana Rahman, Ana Rahim. Tapi kalau kau sangka aku ini kejam, Ana Syadidul Iqab. Subhanallah. Ya, makanya orang nggak boleh memiliki buruk sangka. Buruk sangka itu boleh dimiliki sama dua orang, polisi atau satpam, boleh. Yang merasa bukan polisi, bukan satpam, tolong jangan suka buruk sangka. Kedepankan husnuzon. Kenapa? Karena memang prinsipnya la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Tidak ada yang berbahaya kalau Allah sudah berikan petunjuk. Udah nggak usah khawatir. Dalil tadi di awal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena Allah nggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuan. Jadi kalau nanti prakteknya tidak sedikit manusia merasa tidak mampu untuk menghadapi ujian, bukan berkoalisi dengan orang-orang yang diuji lainnya untuk menyalahkan Tuhan. Allah nggak pernah salah. Kalau salah diterjemahkan zolim. Ini haramtu zulma ala nafsi, kata Allah. Sesungguhnya aku mengharamkan kezoliman terjadi dalam diriku. Oleh karena itu, fala tazolamu, jangan kalian saling menzolimi. Mutlak sudah. Allah haramkan kezoliman dalam diri Allah. Nggak ada kezoliman dalam takdir Allah. Sehingga kalau terjadi manusia merasa dizolimi oleh takdir, yang dikritisi kemanusiaannya, bukan takdirnya. Ya, Allah tidak pernah berbuat zolim. Berat terasa hidupmu, wallahi, coba mulai kamu bermuhasabah. Ini perkataan sahabat Umar ibn al-Khattab. Hasibu qabla an tuhasabu, wazinu qabla an tuzanu. Kamu hisab dirimu, kamu timbang sendiri amal perbuatanmu sebelum Allah hisab, sebelum Allah timbang. Ada waktu di mana nanti ada yang namanya penimbangan di akhirat nanti. Maka sebelum itu terjadi, timbang sekarang. Bagaimana caranya? Mengembalikan ke hukum asal. Bahwa pada setiap ritual itu menjanjikan bekas. Contohnya apa? Kita sholat. Bekasnya apa? Tanha anil faksa wal munkar. Harusnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau kita sholat tetap berbuat keji dan mungkar, jangan diem, muhasabah. Sholat bukan tidak. Allahu Akbar. Sama orang tua ribut. Allahu Akbar. Sama mertua enggak akur. Allahu Akbar. Sama suami ngegas. Kajian di mana-mana. Majlis taklim mana yang dia enggak datengin. Paling sering jadi panitia kajian. Baiknya sama ojol nggak sebaik sama suami sendiri gitu. Kalau mau ojol, ya Allah abang, masya Allah, lama banget sih macet ya, gitu. Sama laki, subhanallah, ngaji di mana kalau begitu? Jangan, Ini kalau urusan kayak begini aja kita nggak bisa letakkan pada tempat, apalagi yang lebih berat lagi nantinya. Jangan. Ya, kita puasa kemarin Ramadan. Kan Allah yang bilang, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari dulu tuh puasa janji Allah apa? Supaya kalian bertakwa. Kan udah dibilang tadi, orang kalau sudah bertakwa punya 3 senjata dalam hidup. Makhrajan, yusran, dan satu lagi ya ini furqan. Makhrajan ya solusi, wa may yattaqilla yaj'al lahu makhrajan, kan gitu ya. Harusnya orang kalau sudah puasa punya makhrajan. Tumpang tindih masalah yang dia hadapi tetap dia optimis. Ba'dal usri yusra, pasti. Habis susah ada senang, gitu loh. Seberat-beratnya hidup diumpamakan badai. Aduh, apalagi orang Lampung dekat sama laut. Nggak cukup badai yang kita lihat. Badai pasti berlalu. Masalah ada selesainya. Ya, nggak mungkin lah Allah zolim orang hidupnya bermasalah terus. Ada saatnya Allah istirahat dari masalah lah. Bahkan kalau sampai mendominasi hidup dengan masalah, terdominasi hidup dengan masalah, mayitnya kata Nabi mustarih. Dulu ada 2 mayit yang diusung di hadapan Nabi.
Satu mayit yang diusung dibawa ke lubang kubur, kata Nabi mustarih. Ini mayit ini mustarih nih. Orang yang diistirahatkan dari penatnya dunia. Orang baik dihujat, dicaci, dimaki sama dunia, kalau wafatin dia lebih senang mati ketimbang hidup. Mustarih, diistirahatkan dari penatnya dunia. Yang satu lagi digotong, mustaroh anhu. Ini nih dunia istirahat dari dia nih. Gitu. Ini mendingan mati nih. Mudah-mudahan kita yang pertama, enggak yang kedua lah. Amin. Insyaallah ya. Ustaz bisa ngomongin yang lain, nggak jangan ngomongin mati gitu ya. Orang pada takut ngomongin mati. Ya harus diomongin supaya nggak kaget. Karena takut nggak takut mati pasti. Ini kita kadang-kadang belajar agama cuma ngomongin mati takut gitu loh. Ya kan ada omongan yang lain gitu loh. Mati itu syarat masuk surga buat orang soleh soleha. Mau gak masuk surga? Mau gak mati? Oh enggak. Masbullah, masalah buat loh. Kita ke surga mau naik ojol, ya mati dulu enak. Terserahlah bagaimana awal hidup kita, yang penting endingnya husnul khotimah, betul? Terserahlah siapa kita dulu lah. Kita nggak bisa pilih tempat kita dilahirkan. Kita juga nggak bisa pilih rahim orang yang mengandung kita. Bahkan saripati dari badannya pun di badan kita, ayah dan ibu kita nggak bisa pilih. Betul? Kita di lingkungan yang seperti apapun kita nggak bisa pilih. Terserah, itu masa lalu. Agama ini asik mengatakan al-amal bi khawatimiha. Amal tergantung akhir bukan awal. Kapanpun dimanapun kita pernah buat yang nggak baik, tapi hari ini Allah kumpulkan kita di Aula Horizon Hotel Lampung ini bersama Majelis Taklim Nazirah. Sama-sama kita belajar. Nih kalau sekarang kiamat, kita mati semua ada di mana? Surga. Masya Allah ya. Udah. Al-amal bi khawatimiha. Amal tergantung akhir bukan awal. Ini semua bahasan kita nih ya. Intinya maklum yang Allah berikan. Bahkan Allah mengatakan ya ibadi law dhunubuka ananas sama atani la tusriku bi syai'an la ataituka maghfiratan mislaha. Wahai hambaku kata Allah, kalau dosamu kau tumpuk meninggi bak langit yang paling tinggi, kau datang menjumpaiku memohon ampun tanpa kau berbuat syirik, ku datangkan ampunan setinggi tumpukan dosa yang kau miliki. Ya ibadi, law ataitani bikrobil ardi khataya, summa laqitani la tusriku bi syai'an la ataituka maghfiratan mislaha. Lagi-lagi maklum Tuhan. Duhai hambaku kata Allah. Kalau kau punya dosa seluas langit dan bumi, kau seret berjumpa denganku memohon ampun dari dosa tersebut. Selama kau tak berbuat syirik, ku datangkan ampunan sebesar dosa yang kau bawa itu. Allahu Akbar. Lagi-lagi rasa maklum. Ampunan Allah lebih besar ketimbang dosa yang kita lakukan. Cibiran iblis kepada Adam yang melanggar aturan, menyentuh buah huldi karena bujuk rayu istrinya yang namanya Hawa. Ya, iblis mencemooh, katanya makhluk yang terbaik. Tetap aja berbuat dosa tuh Adam. Allah yang nyaut, iblis, kalau Adam tidak berbuat dosa, hilanglah namaku Al-Ghafur. Dengan Adam berbuat dosa, turunlah syariat yang namanya tobat. Ini indahnya Islam. Indahnya Islam. Selalu ada maklum dari Allah untuk kita. Sampai kapan? Sampai yughargir. Sampai napas di kerongkongan. Makanya untuk mencapai itu ulama bilang, ada beberapa hal yang menjadi suplemen yang mesti dipertahankan dalam hidup diri seseorang. Yang pertama, yakni setiap kita ini mesti mempertahankan dalam hidup kita ini ada nutrisi atau suplemen dalam bentuk stabilisasi iman dan rutinitas amal saleh. Ayo jadikan suplemen lah. Ya, tadi kemarin saya ngobrol-ngobrol di Hotel Cilegon Serang sama ponakan dan teman-teman tim. Saya bilang sama teman-teman, bro, Islam ini cuma butuh kebiasaan.
Jangan semua sifatnya dadakan. Anak 7 tahun saja dibiasakan sholat, 3 tahun ke depan dia nggak usah disuruh pun dia pasti sholat. Bahkan dalam agama kita, anak 10 tahun yang dari 7 tahun diajarkan sholat, kalau dia nggak sholat boleh pukul. Padahal anak 10 tahun belum balik. Kalaupun dia nggak sholat nggak dosa. Maksudnya apa? Darbu tarbiyah, pukulan pendidikan. Dijamin dia nggak ninggalin sholat, gitulah. Kenapa? Dibiasakan. Kita yang terbiasa membaca doa sebelum tidur, menjaga diri dari yang namanya kemaksiatan dengan beristighfar tentunya. Kita kalau mau tidur malam itu kan kita baca ayat kursi, kita baca kul huwallah 3 kali, betul. Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kita baca surat Al-Muluk 30 ayat, As-Sajadah 30 ayat. Ya Allah Ustaz, kapan tidurnya gitu ya. Berat amat Ustaz. Enggak berat kalau udah dibiasain, enggak berat ya. Kita baca bismika Allahumma amutu ahya. Kita tidur, miring ke kanan, letakkan tangan di pipi kita. Tidur insyaallah, kita bangun cepat insyaallah. Itu cuma butuh kebiasaan. Bangun pagi sama, sedekah sama. Kalau kita rutinkan, nggak ada yang berat. Lawang kita cuma menjalani takdir yang telah ditakdirkan, gitu loh. Dengan kebaikan, Allah jamin kemuliaan yang banyak. Ini stabilisasi iman ini penting banget nih. Makanya di surat Al-Ahzab ayat 35, ya kita nggak tafsirkan karena waktu nggak memungkinkan. Nanti di rumah baca-bacalah. Ada tahapan untuk mencapai yang dijanjikan sama Allah. Adallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Kalau lihat surat Al-Ahzab ayat 35, itu ada tahapan-tahapan agama seseorang. Sampai level di mana Allah bilang, Adallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Allah siapkan ampunan dan balasan yang lebih besar ketimbang kebaikan yang dia lakukan. Ini kan harapan kita. Diampunkan sama Allah, betul. Harapan kita diberikan pahala yang lebih besar ketimbang kebaikan yang kita gugurkan. Lihat ayat tersebut. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khasiina wal khasiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafizina furujum wal hafizat wadzakirina Allah katsiran wadzakirat. Baru a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi jangan dilongkap-longkap. Allah berikan susunan tuh. Kata Allah, Islam iman. Tidak semua orang Islam beriman, tapi setiap orang yang beriman kepada Allah dipastikan keislamannya. Kalau Islam dan imannya betul, dia qanita, orang yang taat sama Allah. Jadi jangan bilang orang itu taat, sementara Islamnya dipertanyakan, imannya banyakkan turun ketimbang naik. Kalau dia sudah qanit, dia shadiq, orang yang benar. Nggak bisa orang dikatakan benar dalam beragama tanpa ketaatan tuh nggak bisa. Dan dia nggak mungkin taat juga kalau dia nggak Islam dan beriman tadi. Kenapa pada akhirnya dia dikatakan wassadiqina wassadiqat, dia orang yang benar? Karena hidup ini ujian. Dan biasanya kalau orang sudah beriman Allah uji. Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau dia sudah beriman dia nggak diuji? Allah uji. Tapi lihat, kalau memang levelnya betul Islam, iman, qanit, shadiq benar, diuji, dia akan menjadi orang yang was-sabirina was-sabirat. Dia akan menjadi orang yang sabar karena dia tahu ya bahwa pertolongan Allah ini memang butuh waktu. Lawang urusan minta kiblat dikembalikan ke haram saja. Ya, Nabi minta kiblatnya haram, yakni Ka'bah. Nabi butuh 17 bulan untuk berdoa. Kita baru 2 hari udah gak sabar, betul. Makanya dalam Mustadrak Al-Hakim, Nabi pernah mengatakan bahwa yustajabu lil abdi, semua doa hamba itu yustajab, pasti dijawab sama Allah. Kecuali 3, malam yadu bi ismin,
Doa untuk yang namanya dosa, aqatir rahim, atau mutus silaturahim. Ini nggak bakal dijawab sama Allah. Awil istijal. Yang ketiga, yang tergopoh-gopoh. Sahabat tanya, mal istijal ya Rasulullah. Apa tuh tergopoh-gopoh? Nabi mengatakan, yaqulul abdu qad da'autu falam ara yastajibu li. Yang dikatakan tergopoh-gopoh dalam doa yang gak bakal Allah jawab doanya apa? Seorang hamba berkata, aku telah berdoa, tapi tak kulihat jawaban Tuhan. Haram. Udah Ustaz, kalau bicara doa mas sering Tat, banyakan saya mau Ustaz, itulah. Apalagi yang namanya sholat, Tat, ya Allah Ustaz. Kalau iman aneh lagi stabil, Tat, sampai capek sholat apa lagi? Iman lagi bagus nih. Sholatnya apa? Innaka hamidum masjid. Assalamualaikum. Sholat apa lagi ya? Gitu loh. Lagi stabil imannya bro, lagi stabil ya. Tapi kalau iman lagi turun, muazin disalahin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ajan apa lagi nih? Ajan apa lagi subuh? Ajan apa lagi? Lo kadang-kadang sholat subuh bareng duha sih susah. Ya. Dia menjadi orang yang wasabirina, wasabirat. Orang yang sabar. Dan gak gampang orang bisa sabar. Tot, aneh punya temen sabar banget. Tapi gak demen sholat. Bukan sabar, dia pasrah. Beda lagi tuh. Emang gak ada yang dia bisa kerjain kecuali diem. Jangan dibilang sabar. Orang sabar dalam agama kita ada kaitan dengan iman. Karena ayat di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Orang yang beriman sabarlah. Gak bisa orang sabar tanpa iman, gak bisa. Karena orang yang sabar makin diuji. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, betul-betul dipahami dengan ilmu. Nah, kalau dia sudah sabar, sabar itulah yang mendatangkan kekhusyuan. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Orang yang khusyuk itu orang yang tahu menyikapi masalah dengan kemaksimalan. No complain. Makanya kalau orang bisa khusyuk, nikmat dia syukuri, ya sesuatu yang berat dia sabarilah. Ya nikmat juga pasti ada batasannya. Seperti masalah juga pasti ada akhirnya gitu ya. Cuma dia berhusnuzon lah. Sering kok kita sampaikan, kita ini dalam Islam, kita dalam Islam ini ya, wallahi itu bukan masalah gagal atau sukses, kalah atau menang, sakit atau sembuh, bukan itu masalahnya. Tapi lebih kepada kalau sukses bisa gak bersyukur, kalau gagal bisa gak bersabar. Kalau bisa menang, alhamdulillah bersyukurlah. Kalaupun kalah ya gak ada masalah, bersabarlah. Siapa sih yang gak pengen rumah tangganya berhasil? Pengen lah. Kalau berhasil ya bersyukurlah. Tapi kalau gagal ya qadarullah. Ya masalah panjang pendeknya rumah tangga itu mau urusan Tuhan. Kan kita tiap kondangan kan doain si orang yang kawin. Orang kalau habis ijab kabul didoain apa? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakuma fi khairin. Oh, saya kira doa makan tuh Ustaz. Bukan aja. Akan mulu sih. Doa itu barakallahu lak, keberkahan lak milikmu. Wa baraka alaik, dilimpahkan berkah atasmu. Wa jama'a bainakuma fi khairin, Allah kumpulkan kalian dalam kebaikan. Ada gak kata panjang jodoh biar awet? Ya ada. Banyak anak? Ya ada. Allah hanya mendoakan berkah. Nah berkah ini yang muqaddimahnya ilmu. Allah akan berikan ilmu, makanya dengan sabar dia bisa khusyuk. Di level yang ke-6 surat Al-Ahzab ayat 35 tadi. Was-sabirina was-sabirat wal khashiina wal khashiat. Kalau dia sudah khusyuk, dia tahu. Dia bisa tenang dalam berpikir. Kenapa? Tatma'inu qulubuhum. Batinnya tenang. Kalau dia sudah tenang, timbulnya apa? Dia jadi orang yang gemar mengantisipasi masalah yang berat. Dengan bahasa Allah, bahwa yang namanya sedekah ini kata Nabi, mana qasad shadaqatum mimalin, tidak kurang harta karena sedekah.
Ma'anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian sedekahkan, Allah yang bakal ganti. As-shadaqatu tudhi'ul bala. Tapi kalaupun sampai dia nggak bisa bersedekah, solusinya apa? Berpuasa. Karena target dia efek ujian, bukan ujiannya. Kalau ujian kita nggak bisa pilih. Kita nggak bisa pilih ujian. Ujian dikembalikan itu haknya Allah. Cuma efek ujian. Bisa gak dengan ujian yang nikmat tadi kita bersyukur, yang gak asik kita bersabar? Makanya dia berpikir tentang masalah puasa. Was-shaimina was-shaimat, orang yang berpuasa, orang yang bisa kontrol diri. Efek puasa apa? Wal hafizina furujahum wal hafizat, orang yang bisa menjaga diri, menjaga kemaluannya. Yang otomatis wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, orang yang gampang ingat Allah, laki maupun perempuan. Dimanapun, kapanpun menjadi ulil albab. Kalau dia sudah mengingat Allah dimanapun dia berada, Nabi yang ngomong, ihfazillah, yahfazuk. Ihfazillah, tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah bakal jaga kamu. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, wala ta'jaz. Ini rakus yang diperbolehkan. Ihris ala ma yanfa'uk. Yang rakus berbuat sesuatu yang mendatangkan manfaat. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Wala ta'jaz, jangan kayak ajuz, lemah kayak orang tua. La ta'jaz fid du'a, jangan lemah dalam doa. Fa innahu la yahliku anid du'a ahadun, karena tidak ada orang yang musnah karena doa, tidak ada orang yang musnah karena ibadah. Bahkan Allah yang menjamin kemuliaan orang yang beribadah. Dialah kekasih Allah. Kekasih Allah yang istiqomah di atas syariat. Dia menjadi orang yang terjaga oleh Allah. Bahkan Allah mengatakan, Man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku, berarti perang melawan aku, kata Allah. Enggak main-main. Ya, sehingga kekasih Allah enggak pernah takut, seperti ayat yang Allah firmankan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang berkata Rabbuna Allah, bukan ilahan Allah, tapi Rabbuna Allah. Kenapa Rabbuna Allah? Dia muhasabah. Rabba ya rubu itu nama Allah yang mencipta dengan proses. Orang yang mengatakan Rabbuna Allah, kenapa? Dia tahu proses dalam hidup dan dia ridho. Raditu billahi rabba. Aku ridho Allah sebagai Rabb. Ada proses tadi. Masa lalu kita yang buruk, hari ini kita kumpul untuk kajian bareng. Raditu billahi rabba. Aku ridho dengan proses itu semua, ya Allah. Lihat. Qalu Rabbuna Allah, summa istaqamu. Kemudian dia beristiqamah. Sekali dia katakan Rabbuna Allah, sekali dia katakan la ilaha illallah, dia istiqamah. Istiqamah itu asata qaimah, meminta kemantapan hati dari Allah. Allah turunkan malaikat. Malaikat kasih ke mereka. La takhafu, bikin mereka jangan takut. Wala tahzanu, katakan jangan sedih. Kujamin enggak ada kesedihan buat para kekasih Allah. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikan kabar gembira kepada hambaku itu tentang surga. Allahu akbar. Ya. Jaminan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Kata Ibnu Katsir, ajran azimah ini surga yang dimuliakan oleh Allah buat orang-orang yang saleh. Berarti yang pertama, kalau kita pengen mencapai itu, milikilah suplemen nutrisi yang bisa menstabilkan iman dan merutinkan amal soleh. Kita yang mesti paham dalam masalah ini. Ya, kenapa? Karena Allah sudah janji hayatan thayyibah, kehidupan yang baik dia akan datang. Lihat An-Nahl ayat 97. Allah janji hayatan thayyibahnya nggak pakai alif lam, berarti umum sifatnya. Semua kehidupan baik yang tiap orang beda kondisinya akan Allah berikan. Asal apa? Amila solihan min dzakarin au unsa. Asalkan dia beramal soleh dengan status yang jelas, zakar au unsa, laki atau perempuan. Inna khalaqnakum min dzakarin au unsa.
Kenapa dzakar wa unsa? Karena Allah ciptakan manusia cuma dua jenis, dzakar laki, unsa perempuan. Nggak ada yang remeng. Nggak tahu deh nih di Lampung nih, ya. Dengar bocoran si LGBT-nya gile-gilean di Lampung, betul. Ya, peningkatannya 200%. Nggak tanggung-tanggung. Nggak habis pikir gimana caranya dia bisa demen sama sejenis. Kayak kekurangan perempuan tuh laki. Ini kelihatan laki dikit, perempuan banyak. Betul. Keker badannya jiman yang dia nggak masukin. Betul. Ini tangan kanan 35 tat. Yang kiri masih 30. Ini perut banyak gabin, six pack. Betul. Tapi yang digandeng yang six pack juga ya. Cemen. Ya. Kirain si keker yang digandeng 4, yang sama kayak begitu juga gitu. Cemen betul-betul ya. Tapi ya, lagi tren sekarang begitu gitu loh. Perempuan gitu. Senang dengan sejenis. Allahu Akbar. Misi pernikahan sudah bubar. Sudah bubar. Ya, Allah pengen dengan berumah tangga kamu jadi baik. Fa inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Aku akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Misi pernikahan itu ya tujuannya. Bukan jumlah anak yang banyak, itu bagian. Cuma kan yang gak punya anak, bukan itu maknanya kan. Lebih kepada laki-laki yang menikah, bisa gak jadi orang yang baik setelah nikah? Perempuan juga sama. Sehingga kalian yang baik ini akan melahirkan anak-anak yang baik nanti. Sehingga orang tua kalian senang, mertua kalian senang. Rumah tangga mendatangkan kesenangan untuk umat Muhammad. Ayo coba mulai berpikir. Jangan malah menghayalkan yang enggak-enggak. Ini dunia mazra'atul akhirah kata ulama. Dunia ini tempat bercocok tanam untuk akhirat. Beramalah seperti yang disyariatkan buat menggapai kemuliaan yang banyak. Itu yang pertama. Tolong miliki suplemen untuk meningkatkan iman dan merutinkan amal soleh. Allah janji hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Yang kedua, dia mesti memiliki keridhaan, yakni nutrisi keridhaan. Artinya ridho Allah, ridhonya Allah yang kita butuhkan. Karena kita nanti masuk surga karena ridhonya Allah, rahmat Allah. Bagaimana menggapainya? Macam hal. Cuma Nabi mengatakan begini. Dalam satu riwayat Imam Muslim kata Nabi, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan." Wabi Muhammadin Rasulah. Orang itu bisa merasakan ta'mal iman, nikmat beriman. Atau kalau bahasa Rasul dalam riwayat lain, halawatal iman. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang orang bisa merasakan manisnya iman. Iman itu keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan, itu iman. Ya, kita sholat itu iman kita. Kita sedekah iman kita. Sekarang kita ngaji nuntut ilmu ini iman kita. Ini enggak berat. Iman itu manis kita rasa ketika yang pertama ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai ketimbang lainnya. Ayo belajar beragama karena memang Allah perintahkan, Nabi contohkan, asik. Agama yang mana? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, akad, nikah, cerai, haji, umroh. Ayo, itu ibadah. Tapi karena Allah, bukan karena yang lain. Sehingga nggak ada yang bisa mengkomplain. Labang menang, aku mengamalkan lillah semua karena Allah. Tadi kan di awal udah dibahas Al-Maidah ayat 3 tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum, betul? Agama telah sempurna. Dan dia nggak butuh contoh yang lain. Cukup syariat yang ada. Dia rasakan manisnya iman. Bener ya. Kalau beragama seperti yang disyariatkan tuh asik. Iya. Karena dijanjikan bekas ibadah. Innallaha yuhibbu ayar asra ni'matihi al-abdi. Karena Allah paling suka ngelihat bekas ibadah pada diri seorang hamba. Iya. Dia gapai keridhaan. Dan yang lebih gampang lagi apa? Ya ini yang masih punya orang tua. Khususnya ini orang laki deh. Karena kita orang laki ini, pernikahan kita
suksesnya kita di perusahaan yang kita miliki tidak menomorduakan orang tua kita. Lain sama perempuan ya. Kalau kalian sudah menikah, maka suami nomor satu. Makanya perempuan jangan gampang nerima lamaran laki-laki. Resikonya apa? Jadikan suamimu seperti Tuhan di muka bumi. Wajib patuh. Sampai Nabi mengatakan, andai boleh manusia sujud kepada manusia, kuperintahkan istri sujud kepada suaminya. Gak gampang loh. Sujud sama dia? Oh gak banget tuh kan. Apa pilihan situ? Sekarang ogah banget, dulu nurut aja. Nggak gampang, hati-hati kalau kita orang laki lain. Secantik apapun istri kita, selucu apapun anak-anak kita, sehebat apapun kita di mata anak buah kita, karyawan kita, teman-teman kita, wallah, orang tua nomor satu dalam hidup kita. Tolong, jangan pernah menomorduakan mereka. Apalagi ibu kita, ya Allah. Katakan dalam diri kita kepada ibu kita, wallahi ya ummi, inti ala ra'si. Ibu kau di atas kepalaku, wahai ibu. Ya, perempuan jangan suka bucin, jadi budak cinta sama laki. Mohon disayang, mohon diperhatiin, ya jatuh nama, jangan. Kalian tuh mutiara yang diikat dengan emas. Ya, jangan mohon. Tapi kan aku butuh diperhatiin, butuh dicintai. Ya, belajar mencintai yang dia cintai. Kalau pengen dapat cinta seorang suami, cintai yang dia cintai. Laki-laki itu memiliki 3 cinta dalam hidupnya. Yang pertama, ibunya. Tolong cintai ibunya. Seenggak asik apapun tuh ibu, udah cintai. Ya Allah, Ustaz, berat banget Ustaz, ya Allah. Abang situ kan dapat nikmat dari anaknya, betul? Man lam yaskurin nas, la yaskurillah loh. Orang yang nggak berterima kasih sama manusia, nggak bakal bisa bersyukur sama Allah. Udah, terima aja, ya. Memang mau bilang apa? Andai bisa milih takdir, ya suamimu itu juga pengennya jadi anaknya Khadijah, bininya Rasul, betul. Andai dia juga bisa milih takdir, pengen banget jadi anaknya Rumaisah binti Milhan, perempuan yang sedang masih hidup di dunia, ibunya Anas bin Malik, tapi wujudnya sudah ada di sorga, berburu di hadapan istana terbuat dari emas itu. Andai mereka bisa memilih takdir, mereka juga pengen punya orang tua yang soleh, yang baik. Cuma ya kan kita nggak bisa milih takdir, betul? Itulah ibu kita, itulah ayah kita, khalas. Ya, ada anak yang terlahir memang orang tua bermanfaat buat anaknya. Tapi tidak sedikit anak dilahirkan kelak bermanfaat buat kedua orang tuanya, betul? Maklumilah, sudah cintai yang dia cintai. Buat kami para laki-laki ini, ya, kesalahan ibu adalah kebaikan di mata kami. Agak sulit untuk komplain kita. Karena kita nggak dicipta untuk menjadi hakim buat orang tua kita. Siapkan maklum. Dan nggak akan pernah ada selesai untuk memaklum itu. Selalu ada maklum buat orang tua kita. Tolong, jangan pernah sakiti seorang ibu yang punya anak laki-laki itu suami kalian. Nggak akan pernah bisa total cinta laki-laki kepada istrinya kalau dia melihat ibunya dimusuhi oleh siapapun. Ya, suami saya tat, walaupun saya sering berantem sama mertua, baik tat, bohong. Saya mewakili laki-laki, bohong sudah. Yang kedua, jangan pernah sakiti anak perempuan seorang laki-laki. Demi Allah, buat kami anak perempuan segalanya. Pendek masa, komplain dari kecil dia, karena kami harus berangkat pagi pulang sore. Gak berasa anak kami sudah remaja. Ada lelaki yang datang ke rumah nembak, pengen jadi pendamping hidupnya. Gak gampang itu. Ya, om, aku pengen kenalan sama anak om, aku pengen nikah dengan dia. Langsung kasih, baru kenal, gak gampang. Ya Allah, 20 tahun itu sebentar sekali ya. Masya Allah. Perasaan belum lama kita kepang rambutnya. Belum lama kita mainkan poninya. Masih terasa aroma baby oil di badannya. Sekarang dia sudah remaja.
Kita tahu nih laki-laki yang datang ke rumah kita, kita tahu. Kita bilang, ane tahu isi pala ente, betul sana. Dan itu nggak gampang, wallahi tidak gampang itu. Masya Allah. Buat kami senang punya anak laki, punya nasab yang nggak berhenti. Tapi ketika punya anak perempuan, kami baru berhasil jadi seorang ayah. Karena anak perempuan yang ya Rabb, kita datang capek pulang ke rumah, yang open tuh anak perempuan. Dia capek, mau minum apa? Ambil tisu, nggak ada keringetnya pun dia keringet dilap-lapin namanya. Kita kalau nggak jatuh cinta sama anak perempuan kita mah kelewatan lah. Bahkan ulama tekankan didik anak perempuan dekat dengan ayahnya supaya dia bisa melihat dunia, nggak terkecoh dengan fitnah serigala berbulu domba nantinya. Saling cintai, masya Allah. Kalau anak-anak laki, ya Rob, ya kita senang punya keturunan, tapi opennya beda. Kita sakit pakai koyo aja, udah jangan pura-pura boy, jangan pura-pura deh. Anak perempuan lain lah rasanya. Makanya saya suka bilang sama orang-orang laki, kalau nanti anak mau nikah, tolong khutbah nikah itu biar ayahnya sendiri. Ustadz yang dipanggil cukup nasihat pernikahan. Habis ijab kabul, Ustadz nasihatin Ustadz, boleh. Tapi kalau ijab kabul, ada sebelumnya ada khutbah nikah, biar ayah yang ngomong. Lebih mengena untuk mantunya. Belajarlah muqaddimah khutbatul hajjah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir dan seterusnya. Sisipkan kata singkat. Duhai lelaki di hadapanku, sebentar lagi terjadi ijab kabul di antara kita. Ketika kau berkata, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan dibayar tunai sah, kau ambil dari pundakku, tanggung jawab pindah ke pundakmu. Sekarang dia adalah di bawah penguasaanmu. Halal semua untukmu. Tapi aku hanya sekedar mengingatkan. Aku tidak kenal kamu. Kamu berkenal dengan dia. Cuma aku yakin kamu orang yang saleh. Alasannya apa? Anak ini kubesarkan dengan cara yang benar. Menjadi perempuan yang salehah. Wanita yang saleh ini hanya untuk laki-laki yang saleh. Aku berhusnuzon karena dia untukmu. Jangan kau berikan yang syubhat, apalagi yang haram. Jangan kau pendekkan kerudungnya. Tolong, kau menikahi anak manusia, tulang rusuk yang bengkok, yang kalau dipaksakan lurus pasti patah. Siapkan maklum untuknya. Terus kau siapkan maklum. Tapi kalau kau lelah menyiapkan maklum untuknya, jangan kau sia-siakan dia. Kembalikan dia kepada kami. Aku ayahnya. Selalu menyiapkan maklum buat dia. Jaga dia untukku. Subhanallah. Wow. Kata si mantu, nggak bisa macam-macam dah kalau begini. Ini bapak bukan kaleng-kaleng ini kalau begini. Tolong ya, jangan bentak anak perempuan di hadapan ayahnya. Seoles kebencian untuk istri yang membentak anaknya. Oh, suami saya enggak, Tat. Saya sering ngomel sama anak perempuan, dia makin dekat. Bohong. Saya mewakili laki-laki, bohong. Sudah. Ya kebayang, mutiara hati kita dicemooh oleh orang lain. Dan yang ketiga, ya muliakan rumah yang dibuatkan untukmu. Jaga. Walaupun sudah punya pembantu yang merapikan rumah, wallahi balikan ke hukum asal. Pembantu itu membantu, bukan dibantu. Jangan semua diserahkan sama asisten rumah tangga. Ya sekali-kali kita buatkan rumah, pengen lihat orang yang dikasih itu menjaga gak tuh rumah. Ya bolehlah ibu sekali-kali mengepel, merapikan, membersihkan. Dan kami senang apa yang kami kasih itu dijaga tuh senang sekali. Bukan berarti gak senang ada pembantu yang bantu ya. Jangan semua diserahkan sama mbak. Lawang rumah buat situ kok mbak yang ngerawat tuh rumah. Sampai-sampai gak sempat ngapa-ngapain sih ibu. Mbak yang masak. Mbak yang bikin kopi, suami sakit, mbak yang repot beli obat ke apotik, baju mbak yang neriskain, nanya apa-apa, tanya mbak, suruh kawin sama mbak aja kalau gitu. Ibu ngapain di rumah? Scroll doang di pojokan kamar.
Orang-orangan toko dengerin ya, subhanallah. Kalian dinikahi itu untuk melayani gitu loh. Dijaga, dicukupi, difasilitasi untuk melayani gitu loh. Dan kewajibannya melayani. Saya sering bilang di beberapa kajian dari kemarin, ya kalau orang dulu kan memandang ke suami itu kan kewajiban, bukan pekerjaan. Saya bilang sama ibu saya dulu waktu ayah saya masih hidup, Mah, mama bikinin kopi, air putih, teh tiap hari kan. Ini abah nggak pernah, kadang-kadang nggak minum juga, ngapain? Sudah kewajiban. Dia minum alhamdulillah, enggak, sudah urusan dia. Kewajiban. Masya Allah. Kita pakai gelas ayah kita, punya abah, udah jangan. Punya orang tua yang sopan. Sendal punya orang tua. Dijaga itu suami betul-betul. Karena kewajiban. Hari gini meja kita bersih, kita tanya, nggak ada air putih, lu nggak minta, kata begitu. Lu nggak minta, subhanallah. Gelas babenya dipakai, didiemin aja. Sendal sepatu dipakai sama anaknya, didiemin aja. Hilanglah izzah sudah. Jangan. Ya. Kalau pengen dapat cinta dari suami, jaga yang 3. Jaga ibunya, muliakan. Jaga anak perempuannya, jaga tempat yang diberikan untukmu. Dia akan belah dadanya, dia akan bilang ke istrinya, ambil cinta sebanyak-banyaknya dari dada ini. Kalau 3 itu nggak ada, udah mimpi di siang bolong sudah. Wallahi, laki-laki gapai ridho Allah dengan ridhonya orang tua. Tapi kalau istri, ridhonya suami. Itu yang kedua. Yang ketiga, yakni yang mesti dia miliki dalam bentuk suplemen adalah nutrisi tawakal. Bagaimana dia bisa menyiapkan maklum yang tak selesai, artinya terus selalu ada maklum untuknya, tanpa tawakal. Hidup yang melelahkan ini membutuhkan solusi tadi. Cuma perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Kita butuh makhrajan, kita butuh yusron, kita butuh furqan. Makhrajan solusi, yusron kemudahan, furqan alat bantu membedakan yang hak dan yang batil. Enggak bisa itu dimiliki tanpa ketakwaan. Dan takwa itu yang mendatangkan ketawakalan. Miliki nutrisi itu. Yang keempat, miliki nutrisi zikrullah, suplemen. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Jadi kita kalau minta itu jangan kayak Bani Israel, minta turunin makanan dari langit, semua langsung ada, enggak. Di agama dijelaskan, masalah yang pelik yang kita hadapi bisa disikapi dengan ketenangan. Karena memang Allah yang mendatangkan jawaban apa yang kita pintalah. Cepat tidaknya tergantung hubungan kita sama Allah. Makin cepat ibadah kita ke Allah, makin cepat bantuan Allah. Makin lambat hubungan kita sama Allah, makin lambat juga apa yang kita minta datang dari Allah yang Allah inginkan. Dia orang-orang yang memiliki nutrisi, dari suplemen zikrullah. Bagaimana caranya menjadi ulil albab? Dimanapun dia berada, dimanapun kakinya berpijak, bumi diinjak, dia tegakkan syariat. Dia butuh mengingat Allah. Jadi ulil albab lah. Yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Subhanaka faqina adzabannar. Dia ingat Allah. Berdiri, duduk, berbaring dia ingat Allah. Dan dia selalu berkata, Rabbana, duhai Rabb yang menciptakan kami. Dia minta sama Allah untuk bisa memberikan yang terbaik. Ma khalaqta hadza batilan. Betul-betul kau tidak menciptakan semua dengan kesia-siaan ya Allah. Jadikan aku orang yang bisa menyimpulkan ayat yang tersirat maupun tersurat. Tersirat ya fenomena alam, tersurat ya Quran. Menjadi orang yang gemar baca Quran. Itu petunjuk hudan, petunjuk linnas. Kalau hidup mau tertunjuk, ya jangan nggak baca Quran. Minta petunjuk tapi nggak ngaji agak susah. Minta sama Allah. Baru kemudian yang terakhir, ini penting banget ini. Kita bisa berdialog silakan. Ya, wallahi miliki suplemen
lapang dada. Menjadi orang yang qanaah. Menjadi orang yang lapang dada menerima takdir. Karena dia tahu sekali tadi ayat yang mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuan. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Semua Allah ciptakan dengan ukuran-ukurannya. Jangan ukur badan kita ke orang lain, begitu pula sebaliknya. Kalau untuk mencontoh silakan. Saya sengaja mencontoh dia, Ustaz, bagus. Tapi ingat, kamu bukan dia, dia bukan kamu. Kalau sekedar mencontoh boleh. Kita mencontoh Nabi, ayo. Tapi kita bukan Nabi, Nabi bukan kita, betul? Makanya agama mengatakan, fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah semampunya. La ikraha fiddin. Enggak ada paksaan dalam beragama. Jadikan agama ini daily, monthly, terus rutinitas harian, bulanan. Yang kita tahu memang seperti inilah syariat. Sehingga ala bisa karena biasa. Ringan agama karena memang ada rutinitas. Orang yang biasa di belakang imam yang bacaan panjang nggak akan komplain. Dapat imam baca pendek seneng. Tapi kalau imam yang biasa dia ikutin yang pendek-pendek, dapat yang panjang bisa ngegibah imam. Innaka hamidum mazid. Assalamualaikum, assalamualaikum. Oh nggak demen sama nih imam kata gitu. Ya, jadi dibiasakanlah, dibiasakan. Masya Allah, ya. Nah itu semua kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Beliau mengatakan adalah orang-orang yang betul dalam beragama. Kalau dia sudah betul dalam beragama, dia akan memiliki bekas-bekas dalam agama tadi. Hidupnya akan nampak berbeda dengan yang lain. Perbedaan yang pertama, saya mengatakan dia tipe orang yang tidak panik dan larut dalam bayangan-bayangan yang buruk. Orang kalau sudah agamanya bagus bisa berlapang dada menerima takdir, hidupnya nggak panik. Hidupnya nggak ada khawatir, ya manusiawi, cemas kadang ada. Dia buru-buru beristighfar. Karena dia berhusnuzon, dia punya Allah yang nggak mungkin zalim. Dia punya Allah yang nggak mungkin zalim. Sehingga dia berhusnuzon. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha tadi. Udah, tenang aja. Memang berat karena kita belum tahu rumusnya. Ya Allah Ustaz, kebayang Ustaz, aku di rumah sendiri Ustaz. Ada si mbak dua, enggak sendiri namanya gitu. Mana anak ya Allah Ustaz, berat gitu ya. Coba flashback sedikit dulu orang tua kita coba. Satu ibu bisa megang 5 anak tanpa pembantu coba. Di zaman lampu nggak kayak sekarang terangnya nih. Di zaman dimana air nggak pakai sekarang dicolok keluar langsung gitu ya. Dulu mesti ditimba, kalau nggak pakai pompa dragon tuh, yang dicekek baru muntah, betul. Kompornya pakai sumbu dulu, betul. Waduh, kepegang semua urusan anak, kepegang. Di zaman belum ada handphone buat ngecek anak di mana-mana, aman. Orang tua punya prinsip, urusan anak jangan kedip, kepegang. Ini produknya kita orang nih. Masya Allah. Hari gini gampang semuanya. Tapi merasa lelah. Kenapa? Karena dulu berpikirnya kewajiban bukan pekerjaan. Ya, seberat apapun sholat, kalau sudah pakai bahasa kewajiban itu bentuk penghambaan. Ini the real freedom yang kita bahas kemarin, bro. Ketika kita menghamba kepada Allah itu bukti kemerdekaan. Karena kita nggak butuh menghamba ke yang lain. Sama namanya halawatal iman, manisnya iman. Orang bisa merasakan manisnya ibadah kalau dia tahu memang ini kewajiban, bentuk cintanya kepada Allah. Maka ketika Ibnu Qayyim menyusun makna cinta, beliau mengatakan tidak mungkin orang bisa memberikan cinta yang sejati tanpa tahapan ilmu, yakin, ikhlas, jujur. Baru bicara cinta. Cinta yang sejati menghasilkan 2 hal, inqiyad dan qabul. Ketundukan dan kepatuhan kepada Allah secara total, ucapan maupun perbuatan. Enggak semerta-merta bisa bicara cinta. Ya kalau kita enggak cinta sama Allah, Allahu Akbar. Banting tulang kita tiap hari laki-laki. Enggak hitung-hitungan badan sama keadaan, betul. Berangkat pagi pulang sore gitu.
Dapat mingguan, dapat bulanan kita bagi-bagi sama orang rumah. Habis lagi, nyari lagi, habis lagi. Enggak ada masalah. Karena kewajiban. Enggak ada laki-laki kapok Ustaz, dihabisin tiap bulan. Enggak ada begitu. Karena kewajiban. Oh, laki-laki sejati sih paling senang kalau anak minta jajan. Bah, minta Pak, mau ngapain, mau jajan. Selama yang dia minta wajar, nggak eman kita. Kecuali yang dia minta nggak baik, ada batasan, namanya pendidikan, tarbiyah, lain hal ya. Tapi kalau yang dia minta masih wajar saja, udah jangan bakhil. Bukan Sat, masalahnya Tat, biniannya boros Tat. Kenapa bro? Tiap anak kasih bulanan, habis. Emang harus dihabisin, lu bakhil ya. Suruh habisin, emang nafkah. Hadiah di luar nafkah. Kalau nafkah mah habisin bu, jangan ditahan-tahan. Sisanya sunnah. Tinggal hadiah di luar nafkah. Kata ibu-ibu, cakep nih kajiannya, bagus nih. Pak Nijia bisa potong gak nih katanya? Buat status katanya di WA. Habis ini kita di demo sama laki-laki. Ya lo Tat kajiannya begini katanya. Enggak, rumusnya emang begitu bu. Allah mengatakan, nahnu narzukukum wa iyahum. Kami kasih rizki sama kamu buat mereka. Makin banyak mereka yang kamu kasih, makin tajir ente. Karena kaya itu bukan karena pinter, bukan karena bisa memanage uang, bukan. Karena ketitipan. Allah percaya titipin sesuatu yang melalui kita sampai mata rantai kehidupan. Agama ini asik banget. Unfik. Infakkan, Allah infakkan kamu. Dia nggak bakal panik, nggak bakal larut dalam kekhawatiran. Yang kedua, dia menjadi orang yang akan sibuk untuk berpikir akan aktivitas yang di dalamnya mengandung ilmu yang bermanfaat. Ternyata asik juga ya. Kita kalau hidup dengan ilmu tuh asik. Wajar aja kalau Imam Bukhari bilang, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Betul. Waduh, kalau kita nggak pakai ilmu, nggak ada bekas di ibadah. Iya, maka dia akan fokus. Dan yang terpenting apa kata Ibnu Qayyim? Kata si Abdurrahman Nasir Sa'di, dia bisa menjadi orang yang memusatkan pikiran untuk melakukan aktivitas pada hari ini tanpa dihantui oleh pikiran di masa lalu atau kesedihan di pikiran di masa depan atau kesedihan di masa lalu. Dia menjadi orang yang fokus. Oh enggak, pokoknya yang anak tahu, anak telah bertobat, anak pengen fokus. Sehingga kesedihan di masa lalu ini enggak mengganggu dia. Atau kekhawatiran dia akan datang. Anak yakin yang akan datang pasti baik. An-Nahl 97 tadi, Allah mengatakan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Aku akan berikan kehidupan yang baik, dia akan datang. Asalkan hari ini, amila solihan, min dzakarin aw unsa, wa huwa mu'min. Asal pada hari ini dia berbuat amalan yang soleh. Memperjelas status lakikah dia, perempuankah dia. Dengan ilmu yang dikedepankan, Allah janji ada kehidupan baik yang akan datang. Masya Allah ya. Dan banyak lagi nanti. Kita bisa bahas lanjutan malam nanti insya Allah ya. Sisanya sekarang kita pengen berdialog. Jadi inti bahasan kita pada perjumpaan siang hari ini, ya kita nggak mungkin lelah untuk menyiapkan maklum untuknya, untukmu, untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita. Kalau ilmu dikedepankan, silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal. Alhamdulillah, sudah kita dengarkan penyampaian materi dari Ustaz kita dan riwayat menit nasional dan juga filosofi dari materi yang disampaikan. Kita akan selanjutnya yakni tanya jawab. Kita memiliki dua dari yang sama melalui dan juga dua pemuda dan juga kami sudah menyampaikan pertanyaan yang sudah padahal untuk pertanyaan yang bertanya boleh. Ini pengen lihat dulu nih semangatnya teman-teman di Lampung nih, yang datang pada hari ini dari tempat yang paling jauh dari Bandar Lampung. Ada
sengaja datang kajian buat kajian ini? Ada? Coba kasih mic, mana yang paling jauh? Hah? Ada. Ini. Kenapa? Coba panitia minta tolong deh. Mana kasih mic yang paling? Lagi di mana? Yang paling jauh. Antum di mana? Lampung Utara. Ada yang lebih jauh dari Lampung Utara? Tuh kasih Ahwat Tengah tuh di mana tuh? Coba tuh. Coba, ya udah dengar Lampung Utara nih. Tolong jangan yang deketan, yang jauhan. Coba. Tolong ada. Ya, fadhol. Dari mana? Belum nyala tuh. Kami dari Lampung Barat. Lampung Barat. Di mana Lampung Barat? Lampung Barat saya. Udah mau ke atas ya. Itu Lampung Barat bukan? Ahwat, mana tuh? Tidak tahu. Mana? Dari barat itu kanan bukan? Jauh mana sama Lampung Barat? Antum ada yang mau ngomong lagi ada? Lebih jauh ada? Mana? Dari Kecamatan Pakuan Terapu. Wai kanan jauhan mana tuh? Ada nggak tahu tuh? Wai kanan ya? Lebih jauh lagi. Ada yang lebih jauh dari keduanya ada? Ahwat ada? Lebih jauh? Oh tuh paling belakang yakin yang paling jauh. Apa tuh? Apa tuh? Agak jauh soalnya. Ayo cepat, apa tuh? Ada. Mana? Di mana tadi? Jauh, lebih jauh tuh ya? Oh. Ada yang lebih jauh dari dia? Nah. Di mana antum? Dari Gunung Tampak, Sisi Utara, Semarang. Tapi nggak apa-apa nih versi laki, versi perempuan, tenang aja ya. Laki-laki ini paling jauh kali ya? Aneh Bogor, ente mana? Belakang aneh lebih jauh, belakang mana tuh? Mana paling jauh antum? Iya, apa? Sampaikan coba. Di mana antum? Yang paling belakang tuh yang angkat tangan tuh. Ya di mana yang angkat tangan itu? Paling belakang. Mana? Mesir. Antum datang dari Mesir, benar? Jadi ini yang paling jauh tadi ya. Saya. Ahwat tadi yang paling jauh mana tadi? Oke. Ini dua-duanya panitia. Pakai apa kemari? Pakai bis, pakai motor. Yang pakai motor atau pakai bis ya, tolong ganti ongkos dia kemari bro. Ya. Panitia siapin amplop nanti, Ustadz ganti pokoknya ya. Masalah. Siapa yang hari ini datang bawa keluarga paling banyak? Antum berapa orang? 5 orang. Ada yang lebih dari 5? Berapa? Berapa? 5 juga? Sama nih 5. Di atas 5 ada? Ada yang lebih dari 5? Ini 5 paling banyak. Berapa? 6. 6 orang. Laki-laki 5 nih. Ini tolong panitia. Buat yang banyak 6 ini, kasih amplop buat pada jajan nanti. Ya. Minta panitia. Lumayan buat belanja cilok sama baslok nanti ya. Hari ini ada yang datang paling tua usianya ada. Ikhwan, berapa usianya? 70 ada 70. Ada 70. Di bawah dikit 70 ada. Berapa? 67. Ada perempuan 67, laki berapa? Berapa? 70 ada. Enggak, yang laki-laki dulu berapa? Tadi yang angkat tangan berapa? 67. Perempuan ada yang 70. 70. 70. Ini laki-laki paling tua 67 ya. Tolong bro, ini yang laki-laki dan yang perempuan juga sama dikasih jajan buat belanja sama cucunya habis ini. Wallah ada di panitia nanti bisa diambil amplopnya ya. Barakallahu fikum. Dan tolong doakan kami ini yang belum sampai umurnya seperti itu tetap semangat dalam menuntut ilmu ya. Karena wallahu alam kami seusia antum antuna mungkin yang kita omongin merek obat nanti ya kita nggak tahu ya. Semoga pada semangat seperti kalian insyaallah.
Kita baca ya, ini panjang banget nih, banyak banget pertanyaannya nih. Nah, panitia minta disortir yang pertanyaannya sesuai dengan yang dibahas saja, jangan yang main ambil semua pertanyaan. Kesian yang urgent, yang butuh nanya, yang memang nggak apa mudah ini. Nah, tayyib. Nah. Dan akhlak dan adab dalam bertanya itu soalnya pendek, jawabannya panjang. Jangan nulis surat. Ya. Ustadz sudah sejam setengah ngomong, suruh baca lagi. Adab dan akhlak itu pendek soal, panjang jawabannya. Jadi Anda dahulukan yang pendek-pendek dulu soalnya nih. Ya. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Saya baru menginjak pernikahan 3 tahun. Tetapi saya sudah merasakan kehambaran terhadap suami saya. Dikarenakan akhlaknya terhadap istri suka ketus dan tidak bisa diajak ngobrol. Apakah saya berdosa jika rasa cinta dan sayang saya telah hilang, Ustaz? Lagi nikah sama dia, saya yang pusing. Dulu dibilang jangan, nggak nurut gitu. Udah gini kita yang pusing dah ya. Ya udah sabarin aja Bu ya. Paling berapa lama lagi kan gitu ya. Ini kan dulu dia nggak ketus, betul? Sekarang dia bisa ketus, pasti ada masalah. Ya ada hukum sebab akibat lah, nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api lah. Ya, ini yang dimuhasabahkan. Makanya kalau masalah rumah tangga ini nggak bisa sebelah, dua-duanya datang. Karena baiknya rumah tangga, baiknya dua-duanya. Buruknya rumah tangga, buruk dua-duanya. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Ya udah, sampaikan kepada suami hak istri itu untuk tidak diketusin. Tanya kenapa dan sportif lah. Oh ternyata dia mungkin belajar ketus juga dari ibu. Kan kita nggak tahu gitu kan. Laki-laki ini kan bayi bongso dan niru, betul ya? Ya intinya diingatkan lah. Kalau sudah mulai tidak nyaman, jangan disimpan, disebut. Kalau bicara akhlak, ya nanti itu hak perempuan untuk bisa mengambil sikap. Karena konsekuensi dia menerima lamaran itu adalah konsekuensinya dia siap dibawa ke sorga oleh suami. Sekarang kalau suami nggak bagus agama, mau menjanjikan ke sorga, kayaknya nggak mungkin deh. Mendingan omongin baik-baik, ayo kita berubah bareng-bareng. Ayo kita belajar bareng-bareng. Mas, bang, atau siapalah bahasanya. Aku tahu aku nggak nikah dengan ulama, tapi bertemanlah dengan ulama orang-orang baik. Aku nggak menikah dengan penghafal Quran, tapi aku senang kalau kamu belajar ngaji gitulah. Ayo kita belajar bareng, jalan bareng sama-sama. Omongin baik-baik. Ya insya Allah kalau suami yang baik akan mengikuti harapan kebaikan seorang istri insya Allah. Ya, tayyib. Ustaz, bagaimana mengingatkan suami yang selalu memprioritaskan orang lain daripada istri dan anak-anaknya, dan bagaimana caranya biar iman kita selalu stabil, Ustaz? Kalau stabil iman dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Ya, kita yang tahu turun naiknya iman. Tapi kalau ada suami yang duluin orang lain ketimbang istri dan anak-anaknya, ya salah. Illa kecuali kalau dia dahulukan orang tuanya. Beda hal. Ya. Itu jangan sampai diiriin, nggak boleh. Ya, ada cerita tentang orang yang terjebak dalam gua yang tertutup batu. Dia bertawasul dengan amal soleh. Salah satunya apa? yakni yang memberikan air susu kambing buat ibunya, orang tuanya yang sedang tidur sampai dia bangun. Sambil menanti orang tuanya, anak istrinya menangis karena kehausan. Dia dulukan orang tuanya. Dalam Islam menjadi sebuah kebaikan. Ya, kalau yang lainnya jelas disalahkan. Kita boleh menjadi orang yang gemar untuk membayarkan makan minum bersama teman. Kalau bisa kita prioritaskan itu. Jangan cuma kita nunggu diajak makan, kita yang ajak. Atau balapan bayar nanti. Tapi demi Allah, besarnya uang yang kita keluarkan buat teman kita, jangan mengalahkan besarnya nafkah buat istri dan anak kita. Ya, tolong, uang kita itu uang Allah. Kita cuma ketitipan. Jangan belanjakan uang Allah dengan cara yang salah. Ya, kita beli motor, mobil, rumah, jajanin teman, itu pakai duit siapa? Duit Allah. Allah bakal tanya, punya duit itu nikmat, bro. Nikmat bakal ditanya.
Summa la tus'aluna yawma idzin. Sama dengan juga kita kasih banyak ke teman, tolong teman. Orang tua kita jangan lebih kecil. Lebih besar orang tua kita. Ya, Masya Allah. Taib, syukran. Assalamualaikum Ustaz. Saya sering baca kalimat ini. Manusia akan diuji dengan apa yang paling dia inginkan. Maksudnya bagaimana Ustaz? Ya situ yang baca, situ yang nanya gimana sih? Apa ini bahasa Arab? Manusia akan diuji dengan apa yang paling dia inginkan dan dia cintai. Anta ma'aman ahbabta. Ya, kau akan diuji dengan yang kau cinta, betul? Karena memang Allah tahu orang yang mencinta akan diuji. Al-Ankabut ayat 1 hingga 3 tadi. Hasiban nas aitraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau dia sudah beriman, bicara cinta dan suka karena Allah, dia tidak diuji? Allah bilang, "Walaqad fatana alladziina min qablihim." Allah telah uji orang sebelum mereka. "Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin." Ujian itu akan menjadi ukuran baik tidaknya agama seseorang. Ya. Kita cinta sama anak kita, diuji sama anak. Kita cinta sama pasangan kita, diuji sama pasangan kita. Makanya bicara cinta itu bicara ilmu. Jangan ngomong cinta tanpa ilmu. Jangan bicara cinta tanpa keyakinan. Jangan bicara cinta tanpa keikhlasan. Jangan bicara cinta tanpa kejujuran. Hari gini banyak orang bicara cinta tanpa itu. Kamu kenapa nak? Kayak orang kebingungan. Lagi falling in love. Sama siapa kamu jatuh cinta? Wallahu alam. Wallahu alam. Ini banyak anak sekarang suka tapi nggak jelas sama siapa. Menyukainya pun nggak tahu karena apa. Cuma merasa suka. Jangan. Endingnya buruk nanti. Karena cinta yang sejati itu seperti pohon yang ditanam. Akan tumbuh benih dan rasa pada waktunya nanti. Gitu ya. Makanya jangan gampang bilang suka dan cinta. Kecuali belajar benci dan cinta karena Allah. Ayuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Belajar mencintai seseorang karena Allah, membencinya juga sama. Nanti asik. Endingnya asik. Kalau semua karena Allah. Ya. Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana bersabar menghadapi mertua? Bagaimana memaklumi diri sendiri untuk memahami pasangan Ustadz? Kayaknya mesti ada daurah parenting di sini dah kayaknya. Kita besok ada kajian nih di Serang ya tentang parenting ini. Bagaimana memiliki anak yang hebat, tentu dengan memiliki pasangan yang hebat dan manajemen yang hebat dalam tarbiyah. Mungkin yang nggak mungkin datang karena memang terbatas, kita bicara online lah. Mudah-mudahan besok diadakan di Serang, next kita adakan di Lampung lah nanti insya Allah ya. Karena masalah parenting ini nggak bisa cuma sejam setengah, nggak bisa. Ya, lawang masalahnya sudah tahun-tahunan berumah tangga dipecahkan dengan 1 jam nggak bisa. Mesti dipilah-pilah ya sampai tahu hukum sebab akibat nantinya. Ya. Kemudian kalau bicara dengan mertua, ya, khalas. Udah, tugas kita tuh berbakti. Bukan menjadi hakim buat orang tua kita. Sejahat apa sih orang mertua kamu? Quran bilang, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Subhanallah. Kalaupun orang tua kamu, mertua itu orang tua kan, nggak ada bekas mertua. Dia mengajak pada perbuatan kufur, jangan patuhi. Tapi sohibhuma, apa sohib? Jadi kan dia teman. Cuma teman yang maklumi temannya. Kita nggak berteman sama mertua, kita nggak berteman sama orang tua, itu permasalahannya. Kita nggak bisa membuat pertemanan dengan mereka. Akhirnya yang terjadi ya kerusakan dalam hubungan. Allahu a'lam. Udah, sikapi hubungan dengan orang tua ini dengan bahasa bakti, bukan penghakiman. Ustadz, bagaimana dan apa yang harus saya lakukan jika lingkungan saya itu ormas saya nggak sebut lah. Banyak amalan bid'ahnya, Tad. Sebatas apa pemakluman yang saya harus lakukan, Ustaz? Ya fattakullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Dulu sahabat Mu'az bin Jabal
diperintahkan sama Nabi datang ke negeri Yaman. Negerinya Ahlul Kitab. Yaman itu isinya orang Kristen, isinya orang Yahudi. Raja Kristen itu Abraha. Ya, yang ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajah. Bikin gereja di San'a itu ya. Kristen agamanya. Yahudinya juga banyak. Makanya orang-orang Yaman tuh suka nyanyi, suka gambusan. Jangan bilang musik Islami. Memang mereka itu orang-orang Kristen yang suka bernyanyi. Ya, jangan heran itu. Makanya diutus sahabat, salah satunya Muaz. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Kamu akan datang ke negeri Ahlul Kitab. Negeri Yaman. Falyakun awwala ma tad'u syahadatu an la ilaha illallah. Tolong yang pertama kau dakwahi syahadat. Kalau mereka sudah patuh, a'limhum bi anna Allah tarada alim khamsu shalawat. Ajarkan salat. Kalau mereka sudah berilmu dengan salat, a'limhum bi anna Allah tarada alaihim shadaqah. Tukhadhu min aghniyahim wa turadu ala fuqaraihim. Kalau dia sudah salat, ajarkan sedekah. Nabi enggak kritik perbuatan yang lain. Rapiin dulu syahadat, bagusin salat, bagusin sedekah. Jangan ngomong bid'ah, jangan ngomong maksiat, jangan ngomong isbal, jangan ngomong janggut, khalas. Jangan ngomong kerudung panjang pendek, entar dulu. Itu omongan dengan dalil. Dalil itu firman Allah dan sabda Nabi. Kita mau ngomong orang tentang dalil, orang yang belum kenal Allah, orang yang belum kenal Nabi, susah. Kenali dulu Allah dan Nabi kepada mereka. Kalau mereka sudah kenal, enak. Qala Allah wa qala Rasulnya enak. Terus gimana Ustaz? Nabi tawarkan metode dakwah. Apa? Aslih nafsak yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi. Dakwah fi'liyah. Dakwah dengan tingkah laku. Sehingga mereka tertarik berhubungan dengan kita. Kita belum bisa memberikan keuntungan buat mereka, sudah mengkritik tradisi, susah. Jadilah orang yang berpikir bagaimana mendatangkan manfaat dulu. Sehingga mereka suka dengan manfaat yang kita berikan, kita ngomong apapun didengar nanti. Ya, itu teknik dalam dakwah seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana apabila suami tidak mencari pekerjaan, banyak bergadang, banyak tidur di waktu pagi? Apabila anak rewel malah menyudutkan istri, membentak istri, bagaimana solusinya, Tat? Ya udah sih, nasihatin. Atau ada yang lebih berhak menasihati. Kalau dia nggak boleh dinasihatin, hulu, cerai. Ya, tuh kan pakai nanya, ya gitu. Ya dalam Islam lelaki mentalak, perempuan hulu. Tapi nggak langsung, itu ending. Usaha dulu. Kalau usaha sudah nggak ada perubahan, ngapain dipegangin? Ini orang tidur pagi mulu, ibadahnya rusak. Tapi flying victim, anak punya masalah, bini yang disalahin, betul? Yakin surga bareng dia? Yakin nggak? Hulu. Bukan stanta kalau saya jadi janda, siapa yang mau? Hei, Nabi nikah sama janda, betul? Khadijah itu 2 kali jadi janda, Nabi suami yang ketiga, betul? Ini di kita nih mindsetnya salah sih. Hina jadi janda, hina jadi duda. Allahu Akbar. Siapa yang mau jadi janda? Siapa yang mau jadi duda? Tapi itu bicara takdir, rezeki, maut, jodoh, betul? Jelas, nggak ada masalah. Kalau prioritas agama nikah dengan gadis, Nabi nikah dengan gadis. Nabi nikah dengan janda. Kenapa? Dia cari teman hidup, bukan pelampias syahwat. Lelaki butuh sahabat dalam hidup. Jadi menikah dengan Khadijah, nggak ada masalah. Khadijah 2 kali janda, Nabi suami yang ketiga. Hidup janda. Oh Masya Allah ya. Jadi nggak usah pesimis, duda juga sama, hidup duda, gitu ya. Ambil sikap dan keputusan yang tegas sedikit, ya. Tujuan kita berumah tangga jadi baik ke depan, ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan, islah. Masih nggak ada perubahan, islah. Masih nggak ada, ambil keputusan. Makanya at-talaqu marratain, tolak 2 kali, talak 2 kali. Ya, yang ketiga baru kita bicara bain. Tujuannya apa? Pelajaran. Ada kehidupan dalam syariat insyaallah. Wallahu a'lam. Nah.
Assalamualaikum Ustaz. Di zaman sekarang menjaga anak tantangannya luar biasa, Tat. Jika membatasi kehamilan hanya mau 2 atau 3 anak saja gimana, Ustaz? Ulama memperbolehkan untuk mengatur jarak. Kata membatasinya ini bukan menyetop. Karena nggak boleh menyetop. Ya. Tapi kalau untuk mengatur jarak diperbolehkan. Karena misinya tarbiyah. Anak nggak bisa mendidik banyak-banyak. Karena butuh waktu untuk membesarkan yang satu, untuk datang yang kedua, kemudian datang yang ketiga. Boleh. Tapi menyetop itu nggak diperbolehkan. Ya, wallahu a'lam. Apakah termasuk nusus? Apakah termasuk memutus tali silaturahmi jika menghindari mertua yang suka adu domba, Ustaz? Ya, kata menghindarinya bukan mutus silaturahmi dong ya. Tetap berbakti, cuma mengatur waktu dan timing. Nggak lama-lama. Karena tahu resikonya kalau kebanyakan ngomongin orang. Halas, sebatas keperluan. Jangan berlama-lama. Assalamualaikum Ustadz, apaan saya mau tanya. Kan seorang ibu itu doanya diijabah oleh Allah untuk anaknya. Bagaimana jika ibunya itu seorang pendosa, suka berzina, suka bergosip? Apakah doanya terhalang dengan dosa untuk anaknya? Wallahu alam. Kalau anaknya mengecewakan dan dia sakit hati, nggak ada halangan antara dia dengan Allah. Tapi kalau anaknya berbuat baik, ibunya mendoakan keburukan, Allah akan batalkan apa yang dia minta. Innar rajula la yuhramu rizqa bidambin yusibuh. Orang terhalang dari jawaban doa, dari rezekinya karena maksiat yang dia lakukan. Iya. Tapi kalau memang ibunya nggak baik, tapi disakiti oleh anaknya, ya ada hukum sebab akibat. 2 orang yang terzolimi itu mustajab. Ya. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya. Ayah saya ibadah mengaji setelah sholat. Bahkan tidak pernah lupa sholat malamnya. Tapi beliau kecanduan judi online. Dan sering ikut teman-temannya ke jalan yang tidak benar. Saya ingin sekali beliau meninggalkannya. Apa nasihat terbaik yang bisa saya sampaikan? Berarti bicara dakwah sama orang tua. Kembali ke ayat yang mengatakan, وَصَحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Jadikan kedua orang tuamu sahabat. Atur waktu yang tepat, jalan berdua, ngomong 4 mata. Ya, jadikan orang tua sahabat, karena sahabat yang paham sahabatnya. Kemudian cari hukum sebab akibatnya. Apa yang membuat dia tertarik dengan judi online? Jangan-jangan dia punya pertemanan dengan teman yang suka judi juga. Berarti harus dihijrahkan, dipindahkan. Pindah circle, ya, kelompok teman yang lebih baik lagi. Intinya, cari solusi. Kalau mentok Ustadz, fas'alu ahlad dzikri. Tanya sama orang yang berilmu, nanti ada solusinya. Karena judi ini penyakit. Mesti dihijrahkan, dipindahkan lingkungannya. Judi sama narkoba itu mirip. Ya. Orang kalau sudah kecanduan agak sulit itu. Hijrahkan dia, pindahkan dengan circle yang baik, yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana kuat mendengar curhatan ribuan orang, membantu masalah orang. Tapi kalau membahas ayah atau ada yang nyebut ayah ana, pasti nangis. Apakah normal begini, Ustaz? Ya, nangisnya punya alasan nggak? Jangan tiap ada kata ayah. Oh, ayah. Ini malah atah namanya kalau gitu. Alergi kata-kata ayah. Soalnya setelah ayah meninggal, berasa dunia ini hampa. Meski dapat suami yang sangat sayang sama ana, Ustaz. Apakah termasuk nggak nerima takdir ayah ana? Sangat sempurna pendidikan dan kasihnya ke anak. Jadi kayak nggak semangat, Ustadz. Jangan. Kalau kamu anak yang soleha, anak yang soleh, tetaplah berbakti walaupun sudah nggak ada mereka. Allah yang mengatakan bahwa wabil walidaini ihsana. Sama orang tua berbuat ihsan. Ihsan itu ada nggak ada orang tua berbuat baik. Ada orang tua kita berbuat baik, nggak ada kita berbuat baik. Bagaimana kalau orang tua sudah nggak ada? Berbakti dengan membayarkan hutangnya, mendoakan mereka, atau sambung silaturahmi dengan teman-teman orang tua kita, supaya kita tahu kelasnya. Itu yang dipertontonkan sama sahabat Abdullah bin Umar ketika berjumpa dengan teman ayahnya Umar ibn al-Khattab. Ya, dia berikan kendaraannya, dia berikan barang bawaannya.
Orang bingung, kenapa kau butuh kau kasih sama orang? Itu teman ayahku. Dan baktiku kepada ayahku dengan memfasilitasi teman ayahku. Itu bakti. Ya, supaya kita tahu kelasnya orang tua kita. Kalau orang tua kita banyak maksiat, kita anak minta maaf. Kalau orang tua kita banyak kebaikannya, perpanjang kebaikannya. Itu anak yang bermanfaat. Apalagi Nabi mengatakan, anta wa maluka li abika. Kamu dan harta yang kau miliki itu milik orang tuamu. Ya. Jangan sedih, ayah kamu sudah enak, sudah meninggal, dan punya anak yang soleha seperti kamu. Beruntung sekali, kita yang belum jelas kalau meninggal nanti. Ya, jangan pernah sedih dengan takdir, itu yang terbaik sudah. Dan tinggal didoakan, semoga Allah ampunkan dia, lapangkan kuburnya, dijadikan taman-taman sorga insyaAllah. Ya, barakallahu fikum, insyaAllah. Semoga manfaat yang disampaikan. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita, jangan lelah untuk saling mendoakannya. Kita akan lanjutkan kajian nanti yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, nanti ini yang udah dikasih hadiah ada di panitia nanti insyaallah ya.